Halo warga pecinta KDM. Ternyata Kang Deddy Mulyadi itu punya sandal anti maling, guys. Wow, luar biasa. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana ada seseorang warga Jawa Barat yang memviralkan sendal daripada Kang Deddy Mulyadi. Di sendal Kang Deddy Mulyadi itu ada tulisan KDM, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa sendal seorang gubernur itu ditulis KDM, huruf KDM? Apakah sendalnya suka hilang gitu? Apakah sendalnya suka dimaling gitu? Bayangkan ya, seorang gubernur sekalipun takut kehilangan sendal. Seorang gubernur sekalipun ya, sendalnya bisa hilang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah karena sering hilang gitu sendalnya sehingga ditulis KDM? Ini pertanyaan besar ya. Kemudian, apakah karena banyak di Konoha itu orang yang tidak jujur sehingga KDM bikin tulisan KDM di sendalnya? Kemudian yang paling menarik ya, dan ini sangat jarang ya kita ketahui ya. Jadi berdasarkan riset ya, setelah saya meneliti, ternyata Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka yang namanya pakai sendal walaupun saat kerja. Nah, jadi pertanyaan, sejak kapan Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka yang namanya pakai sendal saat kerja? Dan ini ada fakta yang sangat menarik sekali, guys. Asal muasal kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka pakai sendal saat kerja? Ada rahasianya, guys. Jadi bermula saat Jadi kronologinya, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka yang namanya pakai sendal, itu dimulai pada saat Kang Deddy Mulyadi itu jadi wakil bupati. Lah, apa hubungannya wakil bupati dengan sendal? Jadi gini guys, waktu Kang Deddy Mulyadi itu wakil bupati, dia itu bukan tipe pejabat yang suka di kantor ya, dia suka bersantai gitu, enggak. Dia sangat anti dengan AC, sehingga dia suka keluyuran. Waktu wakil bupati sekitar tahun 2006 sampai 2008 ya kalau nggak salah ya, wakil bupati. Nah, pada saat itu tuh ya, Kang Deddy Mulyadi pergi pelesiran ke daerah-daerah gitu ya, ke sawah-sawah ya, ke kebun-kebun gitu ya. Ya, mereka bercengkrama dengan masyarakat, ya Kang Deddy Mulyadi bercengkrama dengan masyarakat, ngobrol dengan masyarakat, ya bercanda dengan masyarakat, melihat ya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia langsung turun ke lapangan. Bahkan dia kadang ngikut bantuin warga panen gitu ya, panen pare, ya kemudian padi, ya kemudian sayur-sayuran dan sebagainya, ikut ya ketika di Purwakarta. Bayangkan ya. Sehingga dia tidak butuh yang namanya sepatu pantofel, nggak butuh yang namanya sepatu yang berkilau gitu, nggak butuh yang namanya sepatu yang matching gitu ya. Jadi Kang Bima itu ya selalu pelisiran dari sawah ke sawah ya, bawa ajudan ke sawah, bantuin orang-orang nanam padi di sawah. Ya sekalian tahu apa sih kebutuhan daripada masyarakat itu. Ya kalau dia pergi ke sawah itu kan suka banyak lumpur tuh ya. Maka kalau kita pakai sepatu itu akan sangat susah sekali ya, banyak lumpur, nanti, sepatunya bisa kena lumpur, itu berbahaya sekali. Sehingga, ya udah pakai sendal aja deh. Sehingga kan mulai itu ya, suka pakai sendal sampai sekarang, ya ketagihan. Setelah wakil bupati, lalu mencalonkan bupati. Ya, waktu bupati juga sering pelisiran ya ke daerah-daerah gitu ya. Bahkan ya, sampai ada tuh ya gang bernama Gang KDM. Kenapa? Karena dia suka pelisiran. Makanya waktu wakil bupati atau waktu bupati KDM itu sangat suka menggunakan baju warna hitam. Kenapa KDM menggunakan baju warna hitam? Kenapa nggak seperti sekarang ya menggunakan baju warna putih seperti ini? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dia sering kotor gitu ya. Dari sawah ke sawah, ya dari kebun ke kebun ya. Bicara dengan orang tua, bicara dengan anak-anak, bicara dengan warganya. Pokoknya dia sangat suka yang namanya pelisiran-pelisiran ke daerah-daerah atau ke sawah-sawah. Dan ini yang bikin orang Purwakarta itu jatuh hati terhadap Kang Deddy Mulyadi.
Sehingga dia kepilih lagi jadi bupati. 2 periode guys, bayangkan dia kepilih lagi jadi bupati. Kenapa? Karena kebiasaannya ya turun ke lapangan. Jadi kalau boleh jujur itu ya, sebenarnya dulu waktu viral, Pak Ganjar itu ya, dulu kan Pak Ganjar tuh pernah viral tuh ya. Pak KDM juga saat itu viral guys, cuman nggak seviral Pak Ganjar. Waktu apa? Waktu Pak KDM dulu pernah bikin kebijakan yang sangat luar biasa, yaitu membayar orang gila. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya nih kita punya keluarga orang gila, maka Kang Pribadi akan membayar 3 juta. Tujuannya apa? Biar mereka tidak menyembunyikan orang gila di rumahnya gitu. Karena orang gila itu dianggap aib ya, nggak dikasih sama pemerintah, nggak diurus sama pemerintah. Namun KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu ya membayar 3 juta per orang kalau ada orang gila. Sehingga apa? Sehingga banyak tuh ya orang gila berkumpul di kantor Kang Deddy Mulyadi dan dibawa ke rumah sakit jiwa atau RSJ guys. Jadi dulu Kang Deddy sempat viral guys ya, cuman nggak seviral Ganjar ya. Namun ya anehnya ya ini mungkin ada semacam ini ya perubahan yang sangat signifikan ya. Dulu Ganjar itu elektabilitasnya itu sangat tinggi sekali ya, hampir menyentuh 50 sama 40 ya dulu ya. Sementara sekarang Kang Deddy Mulyadi itu sudah jauh di atas daripada Ganjar elektabilitasnya. Ganjar itu berapa persen? 5 apa 10% ya? Sementara Kang Deddy Mulyadi itu 20% ya elektabilitasnya kalau saya perhatikan. Dulu bareng viral tahu itu guys, cuman Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada yang lirik karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu dianggap terlalu kolot gitu ya, terlalu primitif karena menggunakan ya penutup kepala seperti ini ya, menggunakan ikat gitu ya. Dan itu yang bikin media saat itu tidak melirik KDM, padahal KDM tuh kerjaan tuh sangat luar biasa, lebih mohon maaf ya bagi pendukung Pak Ganjar ya, kalau saya perhatiin tuh lebih hebat daripada Pak Ganjar ya. Maksudnya efisiensi ya, di lapangan ya, bukan prestasi ya maksudnya, bukan, viral-viralnya. Kalau saya perhatikan Mas Ganjar itu di media itu viral banget ya saat itu ya, zaman dulu ya. Ketika apa? Ketika dia menghadapi pendemo, viral banget. Ya, kalau kita perhatikan sekarang nih Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitas itu lebih kuat daripada, Mas Ganjar ya. Kemudian kenapa sendal Kang Deddy Mulyadi ini dikasih nomor gitu ya, dikasih merek gitu ya, dikasih tulisan KDM gitu, apa alasannya? Dugaan saya ada 2 ya. Yang pertama itu biar sendalnya jangan ketukar sama sendal orang lain, itu yang, pertama ya. Kalau misalnya dia sholat di masjid ya, dia berhenti di warung, di mana dan sebagainya, dia kan suka pakai sendal ya. Nah, yang kedua itu karena mungkin ya di Konoha itu banyak pencuri gitu ya. Sehingga sendal juga dicuri ya, kalau dilihat ada sendal yang bagus ya maka dicuri atau mungkin pura-pura salah make gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Bukan karena pelit ya, ya karena Lima itu kan sangat sederhana ya, bahkan ya untuk dirinya sendiri kalau saya perhatikan tuh ya biasa aja bajunya, nggak terlalu bagus-bagus amat, biasa aja kalau saya perhatikan ya. Harganya juga biasa aja, nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Dan saya melihat Kang Bima itu bukan orang yang glamor ya, dia orang yang sangat sederhana, sederhana banget ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian apalagi, kemudian Kang Deddy Mulyadi ini kalau saya perhatikan itu sangat dicintai oleh rakyat karena kesederhanaannya, bukan karena dibuat-buat ya, tapi karena pure gitu ya. Pure dari hatinya ya, tulus gitu ya, membantu masyarakat. Ya, kemudian baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi itu viral ya ketika Kang Deddy Mulyadi itu cuci mobil ya, ditemani dengan ajudannya dan ditemukan di mobil Kang Deddy Mulyadi itu ada sendal. Lagi-lagi warga Konoha itu fokus pada sendal yang ada tulisan KDM. Lagi viral banget tuh ya, sendal KDM yang viral di media sosial. Menurut kalian gimana? Apakah eh, seorang gubernur pantas menulis ya di sendalnya itu tulisan KDM? Apakah ini semacam warning gitu karena ya di Konoha itu banyak pencuri gitu, sehingga seorang gubernur sekalipun takut kehilangan sendalnya karena tidak takut ya, karena pencuri bisa aja tidak takut dengan seorang gubernur kalau kehilangan sendal. Sekian video ini ya, terima kasih sudah menyimak memahami ya, silakan tulis di kolom komentar ya apakah ini masuk akal atau tidak atau rasional atau tidak. Sebelum saya tutup saya akan memberikan pantun guys. Pantunnya adalah jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli permen. Kalau Anda fans KDM, maka jangan buang sampah sembarangan.
Sekian video ini, saya Pencinta KDM, salam lemper.